Halo, selamat datang di channel Sisi Buta. Sebelum saya mulai, saya mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Saya juga mau kasih info untuk para subscriber yang suka membaca, bisa mengunjungi website kami di alamat blindsidetrail.my.id. Link sudah saya sertakan di deskripsi. Di sana kalian bisa membaca seputar cerita kriminal, sejarah, misteri, dan luar angkasa. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Pada tanggal 20 Desember tahun 1991, kasus pembunuhan tragis membuat geger salah satu kota tua terpencil di Amerika. Saat itu, Laurie Shaw masih berusia 16 tahun ketika pembunuhan tragisnya terjadi di Lancaster, Pennsylvania. Pembunuhan Laurie Shaw ini kemudian akan menjadi pemicu untuk memperkuat undang-undang anti-stalking di seluruh Pennsylvania. Apa yang menjadi motif pelaku kejahatan ini? Langsung saja simak cerita lengkapnya. Bagian 1, latar belakang. Kasus ini terjadi di Township East Lampeter yang terletak di timur kota Lancaster di bagian tengah selatan Pennsylvania dan berjarak sekitar 120 km sebelah barat Philadelphia. Kota Lancaster adalah salah satu kota kecil tertua di Amerika Serikat. Awalnya dinamai Hickory Town dan kemudian berganti nama menjadi Lancaster. Laurie Shaw adalah seorang siswi kelas 10 berusia 16 tahun di SMA Conestoga Valley di Township East Lampeter. Dia tinggal bersama ibunya yang sudah bercerai, Hazel Shaw, di kompleks apartemen atau kondominium di Oak Drive di Township East Lampeter. Pada bulan Juli tahun 1991, sebelum memulai tahun ajaran kelas 10, Laurie berkencan beberapa kali dengan Lawrence Butch Yankin. Dia adalah anak SMA berusia 20 tahun yang putus sekolah. Saat itu Yankin sedang lari dari pacarnya yang hamil berusia 18 tahun, yaitu Lisa Michelle Lambert. Sebelum pelariannya, Yankin dan Lisa sudah tinggal bersama sejak pertemuan pertama mereka di suatu musim panas. Saat tinggal bersama, Yankin bekerja sebagai tukang atap atau pekerja pabrik kayu. Saat tinggal bersama, Lisa mengaku jika Yankin sangat suka mengaturnya, seperti apa yang dia pakai dan kemana dia akan pergi. Yankin bahkan melarangnya menyetir atau pergi ke sekolah untuk mengambil ijazahnya. Dia juga mengaku jika Yankin sering memukulnya dan melecehkannya. Saat hubungan mereka meregang, Yankin pun bertemu dengan Laurie. Dalam kencan terakhirnya, Laurie melaporkan pada ibunya jika Yankin melakukan tindakan tidak senonoh padanya di kabin truknya. Laurie kemudian membuat laporan polisi pada tanggal 31 Juli tahun 1991 setelah tahu kabar itu. Yankin kembali bersama pacarnya, Lisa. Tak lama kemudian, aksi pelecehan dan stalking Lisa terhadap Laurie dan keluarganya pun dimulai. Lisa berpikir jika Laurie berusaha merebut Yankin dari tangannya. Bagian 2, kronologi kejadian. Kasus Laurie ini pun ramai dan didokumentasikan. Pada dokumenter tersebut, Hazel menyebut jika Lisa sering menelpon di kediamannya dan berteriak di telepon. Dia juga tak pernah mengangkat panggilan Hazel untuk menghentikan aksinya itu. Lisa bahkan nekat datang ke tempat kerja Laurie, toko pakaian Dep Shop di mall lokal, dan melanjutkan aksinya dengan memaki dan mengancam. Ancamannya berisi rencana untuk menakuti Laurie, kemudian menyakitinya dan bahkan ingin mengiris lehernya. Oleh karena itu, Laurie mengajukan dakwaan penganiayaan sederhana terhadap Lisa. Lisa juga pernah mendorong Laurie ke tanah selama pertengkaran di akhir November tahun 1991. Polisi pun segera memulai penyelidikan atas insiden terbaru ini sekitar tanggal 15 Desember tahun 1991. Selain mengajukan tuduhan, Hazel berusaha meminta perlindungan untuk anaknya, Laurie. Mereka bahkan mengganti nomor telepon rumah mereka.
Menurut saksi-saksi, Lisa juga meminta bantuan remaja lain untuk menjebak Lori keluar dari apartemennya. Dia ingin memotong semua rambutnya dan mengikatnya ke tiang di suatu tempat di kota Lancaster. Namun semua rencana itu gagal karena dua gadis yang dimintai bantuan memperingatkan Lori. Beberapa waktu kemudian, salah satu temannya yang bernama Tabitha Buck berusia 17 tahun pindah dari Oregon bersama keluarganya dan menjadi penduduk baru di daerah itu. Pada tanggal 19 Desember tahun 1991, Hazel menerima panggilan telepon dari konselor bimbingan Lori, Book Cooper, yang memintanya untuk datang ke sekolah esok pagi. Dia ingin bertemu untuk membahas kekhawatirannya terkait Lori dan siswa laki-laki lain yang kata Lori telah membuat masalah. Ketika Hazel membicarakan hal ini dengan Lori malam itu di rumah, Lori sama sekali tidak tahu apa maksud pembicaraan ibunya itu. Hazel pun memutuskan untuk pergi ke sekolah esok pagi guna meluruskan kesalahpahaman ini. Pada tanggal 20 Desember tahun 1991, saat Hazel pergi di pagi hari, Lori sedang mengeringkan rambutnya, mengenakan sweatshirt, dan bersiap untuk hari terakhir sekolah sebelum libur Natal. Hazel meninggalkan apartemen dan pergi ke SMA Conestoga Valley pada pukul 7 pagi untuk bertemu dengan konselor bimbingan Lori. Namun, ketika Hazel tiba di sana, konselor bimbingan tidak ada dan tidak ada catatan mengenai janji tamu tersebut. Akhirnya Hazel pun pulang kembali. Dia disambut oleh seorang tetangga yang memberitahunya bahwa dia mendengar suara berisik dari apartemen mereka pagi itu. Lalu Hazel sadar bila pintu apartemennya terbuka, padahal dia ingat sudah menguncinya saat pergi. Hazel panik, dia segera berlari masuk dan menemukan putrinya tergeletak di lantai kamarnya dengan kondisi luka gores 5 inci di lehernya, luka tusuk yang menembus paru-parunya, dan luka lain yang menggores tulang belakangnya. Ada beberapa luka di kepalanya dan luka pertahanan di lengannya. Selain itu, ada tali leher di sekitar lehernya. Menurut dokumenter, Hazel berlari ke dapur, mengambil pisau dan memotong tali dari leher Lori. Lalu, Hazel Shaw menelpon 911 sekitar pukul 7:35 pagi. Saat itu Lori masih hidup dan menggerakkan lengan dan kakinya. Tragisnya, hanya beberapa menit kemudian Lori meninggal karena lukanya. Tapi dia sempat berkata pada ibunya, "Lisa melakukannya. Lisa, aku sayang kamu. Aku sayang kamu. Aku sayang kamu." Lori Shaw kemudian dimakamkan 2 hari sebelum Natal dengan sweatshirt kesayangannya dari Penn State. Bagian 3, penyelidikan pembunuhan Lori. Polisi dipanggil dan penyelidikan dimulai. Mereka melacak Lisa Michelle Lambert setelah mendengar kronologi yang dikatakan Hazel Shaw pada mereka. Pada hari yang sama, Lisa, Yankin, dan Tabitha ditangkap di Garden Spot Bowling Alley dekat Starkburg, Pennsylvania. Saat itu Lisa sedang hamil 6 bulan. Pernyataan awal Yankin, Lisa dan Tabitha menunjukkan jika Yankin telah menurunkan Lisa dan Tabitha di apartemen Lori Shaw. Yankin mengklaim dia tidak ikut serta dalam pembunuhan dan hanya mengantarkan pacar dan temannya itu pergi dan kembali ke kediaman Shaw. Dia mengakui telah mengantarkan Lisa ke Kmart setempat malam sebelumnya di mana dia membeli tali, 2 topi hitam, dan sarung tangan. Yankin mengklaim dia pikir Lisa dan Tabitha hanya akan memotong rambut Lori sebagai lelucon, tetapi ternyata mereka juga menyembunyikan pisau di kendaraannya. Dia mengakui telah membantu memberikan alibi dan menghilangkan barang bukti seperti mencuci pakaian, terutama sweatpants hitam ukuran XL miliknya yang dikenakan Lisa saat pembunuhan, lalu memasukkannya ke dalam kantong sampah dan membuangnya di tempat sampah di belakang Kmart. Dia juga memasukkan tali dan pisau ke dalam kantong sampah lain dan melemparnya ke sungai Susquehanna. Lisa pun dibacakan haknya yang dia abaikan dan memberikan pernyataan alibi kepada polisi. Dia juga segera mengakui keterlibatannya dalam pembunuhan Lori Shaw. Lisa kemudian mencabut pernyataan awalnya dan menyatakan bahwa dia sedang dalam hubungan yang abusif dengan Yankin dan dialah yang menjadi motivasinya untuk melecehkan dan menyerang Lori. Namun, Tabitha Buck yang menusuk Lori Shaw.
Bagian 4. Pengadilan bagi Youngkin, Lisa, dan Tabitha. Pada tahun 1992, Lisa dan Tabitha masing-masing diadili secara terpisah atas pembunuhan Lori Shaw. Youngkin setuju bersaksi melawan Lisa agar mendapat hukuman yang lebih ringan, yaitu 7 tahun, asalkan dia mengatakan yang sebenarnya. Permohonan pria ini kemudian dicabut karena Youngkin ditemukan berbohong di persidangan Lisa dan Tabitha. Dia diadili dan dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat ketiga dan dijatuhi hukuman 10 hingga 20 tahun penjara di penjara negara bagian Pennsylvania. Youngkin akhirnya dibebaskan setelah menjalani 12 tahun penjara di tahun 2004. Sedangkan Lisa memutuskan untuk menjalani pengadilan langsung di hadapan Hakim Lawrence Stengel. Menurut kesaksian persidangan, Youngkin telah menurunkan Lisa dan Tabitha di apartemen Shaw dan tetap berada di mobil. Tabitha kemudian berhasil membuat Lori membuka pintu depan. Karena menurut pernyataan Hazel, putrinya itu tidak akan pernah membukakan pintu untuk Lisa. Setelah Lori membukakan pintu, Lisa dan Tabitha masuk ke apartemen dan menyerang Lori. Lisa menyerang leher Lori dengan serangan agresif yang didasari rasa cemburu, sementara Tabitha duduk di kaki Lori untuk menahannya. Dalam persidangan, sweatpants yang dikenakan Lisa pagi itu diajukan sebagai barang bukti. Sweatpants itu memiliki noda darah Lori dan menjadi bukti bila Lisa berada di TKP saat pembunuhan terjadi. Teori jaksa penuntut adalah Lisa cemburu pada Lori. Lisa yakin Lori ingin Youngkin kembali padanya dan dia juga ingin mengintimidasi Lori agar menarik tuduhan terhadap Youngkin. Pada tanggal 20 Juli tahun 1992, Lisa yang saat itu mengenakan gaun satin putih dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan konspirasi kriminal. Sedangkan Tabitha Buck diadili pada bulan Oktober tahun 1992 saat dia berusia 18 tahun dan dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat kedua dan dijatuhi hukuman wajib seumur hidup. Bagian 5. Pengajuan banding. Menurut artikel di LA Times tahun 1997, Lisa mengajukan surat habeas corpus federal untuk jaminan dan hak kebebasan dengan mengklaim adanya pelecehan penuntutan. Dia meminta vonis kasasinya dan mengaku dia telah direkayasa dan tidak bersalah. Dia mengklaim dia dibuat seakan-akan bersalah oleh polisi Lancaster untuk membuatnya diam dan tidak melaporkan tuduhan bahwa mereka telah melecehkannya. Pengacara Lisa juga mengklaim ada beberapa inkonsistensi dengan bukti dan kesaksian di persidangan pertamanya. Selain itu, mereka berpendapat jika adanya luka di leher Lori akan membuatnya sulit mengatakan pada ibunya bahwa Lisa lah pelakunya. Hazel Shaw mengatakan pada Hakim Dalzell bahwa saat pulang ke kondominium pagi itu, dia melewati mobil berwarna coklat dan mengenali Youngkin sebagai pengemudinya. Dia memberitahu detektif saat itu, tetapi dia menyuruhnya untuk tidak perlu khawatir. Masalahnya adalah pernyataan ini mendukung klaim Lisa jika Youngkin berada di TKP dan itu bertentangan dengan kesaksian persidangan awal. Sedangkan dalam kasus penuntutan, tidak ada pernyataan bahwa Youngkin berada di TKP. Dia hanya menurunkan gadis-gadis itu dan kemudian kembali untuk menjemput mereka. Hakim Federal Stuart Dalzell memutuskan bahwa Lisa tidak bersalah. Dia mengutip keseluruhan pelanggaran penuntutan dan mengabulkan permohonan pelepasan Lisa pada tanggal 16 April tahun 1997. Dia juga melarang negara bagian untuk mengadili ulang Lisa. Menurut laporan Lancaster Online, Jaksa Agung Pennsylvania mengajukan banding atas keputusan Hakim Dalzell. Pada bulan Januari tahun 1998, keputusan Dalzell dibatalkan oleh panel banding federal yang menyatakan bahwa Lisa tidak menghabiskan semua upaya banding pengadilan negaranya sebelum mengajukan banding ke tingkat federal. Pada bulan Februari tahun 1998, Mahkamah Agung Pennsylvania mengembalikan kasus Lisa ke sistem pengadilan Kabupaten Lancaster dan menyatakan bahwa dia harus memulai proses banding di tingkat itu terlebih dahulu. Lisa Michelle Lambert hanya bebas selama 8 bulan.
Kemudian, pada bulan Mei, Hakim Lawrence Stengel memimpin pengadilan ulang Lisa. Saksi-saksi yang dipanggil untuk bersaksi melawan Lisa adalah para detektif yang mengawasi penyelidikan pada tahun 1991 untuk kasus Tabitha Buck dan Lawrence Yankin. Lisa saat itu mengklaim jika Yankin ikut dalam pembunuhan dan mencekik Lori. Lisa juga mengatakan dia berusaha membela Lori dari Tabitha dan Yankin, bahkan sampai berusaha menariknya keluar dari apartemen. Dia juga mengaku tidak menyerang leher Lori dan diusir keluar ruangan oleh Yankin. Lisa juga mengatakan saat itu dia menderita sindrom trauma ketakutan saat mau dipukul. Rencana penyerangan ini sebenarnya didalangi oleh Yankin yang saat itu takut jika harus menjalani hukuman penjara karena telah melecehkan Lori. Lalu dia memaksa Lisa dan Tabitha yang baru-baru ini pindah ke daerah itu dari Oregon untuk menghajarnya. Tabitha dan Yankin yang gila berakhir menghabisi nyawa Lori, ungkap Lisa. Pembelaan menghadirkan saksi-saksi yang mengklaim telah melihat Yankin memperlakukan Lisa dengan kasar di masa lalu. Saksi lain melihat seorang polisi memberikan tatapan mengancam pada Lisa saat festival lokal. Polisi ini adalah yang diklaim Lisa telah melecehkannya. Pembelaan juga memberikan surat Yankin yang meminta Lisa untuk berbohong demi dia. Mereka juga mempertanyakan apakah Hazel Shaw mendengar putrinya berbicara karena lehernya terluka. Sebaliknya, mereka menduga Lori telah menulis inisial Tabitha dan Yankin. Penuntutan memanggil Tabitha Buck ke stand saksi. Dia bersaksi bahwa Lisa juga ikut berpartisipasi dalam serangan itu, bahkan menyuruh Tabitha untuk mengikat rambutnya ke atas, tidak memakai make up atau cat kuku. Kerabat Yankin memberikan sebuah puisi yang ditulis Lisa saat di penjara yang menggambarkan bagaimana pembunuhan itu terjadi. Ahli forensik menyatakan tidak ada inisial yang ditulis dengan darah dan bukti fisik lain tidak mendukung cerita Lisa. Pada bulan Agustus tahun 1998, Hakim Stengel mempertahankan vonis bersalah Lisa yang asli dan menyatakan bahwa bahkan jika dia mempercayai ceritanya, dia tetap akan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama sebagai dalang dari kasus ini. Pada tahun 2003, Lisa berusaha mengajukan banding lagi ke Mahkamah Agung Amerika Serikat, tetapi ditolak. Dia akhirnya kehabisan semua upaya banding pada tahun 2005. Di sisi lain, ibu Lori, Hazel Shaw, kemudian menjadi advokat yang memperjuangkan undang-undang anti-stalking yang lebih ketat di Pennsylvania, dan undang-undang tersebut baru ditandatangani pada bulan Juni tahun 1993. Pada tahun 2007, Lisa menggugat lembaga pemasyarakatan tempatnya ditahan atas klaim bahwa dia dilecehkan dan diserang oleh staf penjara negara bagian pada tahun 1996. Klaimnya adalah institusi itu tidak melakukan apapun untuk menghentikan serangan tersebut. Lisa menerima penyelesaian senilai $35.000 dan seorang penjaga yang dinyatakan bersalah menyerangnya dijatuhi hukuman 1,5 hingga 3 tahun. Sementara itu, pada tanggal 22 November tahun 2017, Tabitha Buck dihukum ulang dengan masa hukuman 28 tahun hingga seumur hidup karena putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang melarang hukuman wajib seumur hidup bagi pelaku kejahatan usia remaja dengan alasan tidak konstitusional untuk tidak memberi peluang parol. Mahkamah Agung Amerika Serikat mengatakan bahwa pemikiran remaja belum sepenuhnya berkembang dan remaja masih berpotensi untuk direhabilitasi. Saat itu, ada 450 kasus pembunuhan oleh pelaku usia remaja yang harus ditinjau ulang. Pada tahun 2016, Pennsylvania diperintahkan untuk meninjau ulang semua kasus pembunuhan oleh pelaku usia remaja sesuai putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Tabitha Buck memenuhi syarat parol pada bulan Desember tahun 2019 dan diperintahkan untuk membayar biaya penuntutan, menyerahkan sampel DNA, dan membayar keluarga Shaw sebanyak $7.738 sebagai restitusi untuk biaya pemakaman Lori. Tabitha telah menjadi narapidana teladan selama di balik jeruji. Pada persidangan pemberatan hukumannya,
Tabitha mengatakan kepada pengadilan bahwa dia akan meminta izin untuk kembali ke Oregon bersama keluarganya jika dibebaskan bersyarat. Pengacara Tabitha mengklaim bahwa dia dipengaruhi hal negatif oleh Lisa karena baru saja pindah ke daerah itu dan tidak memiliki teman. Jaksa penuntut berpendapat bahwa Tabitha gagal menunjukkan penyesalan atas perannya dalam pembunuhan. Tabitha Buck dibebaskan bersyarat pada bulan Desember tahun 2019. Bagian 6. Buku tulisan Lisa. Lisa Michelle Lambert menulis buku ungkapan hati selama di penjara mengenai versinya sendiri tentang peristiwa yang berjudul Cinta, Pembunuhan, dan Korupsi di Kabupaten Lancaster, Kisahku. Buku ini diterbitkan pada tanggal 15 Februari tahun 2016 dan dapat ditemukan di Amazon. Banyak dari ceritanya bertentangan dengan kesaksian dan bukti yang digunakan melawannya dalam persidangan. Dia tetap bersikeras bahwa kasusnya telah direkayasa oleh para petugas polisi yang telah melecehkannya secara bergilir pada tahun 1991. Lisa berbohong tentang keterlibatannya untuk melindungi pacarnya yang menyiksanya dan memanipulasinya. Dia mengklaim bahwa dia dikendalikan sepanjang waktu oleh orang-orang di sekitarnya. Dalam beberapa bulan menjelang serangan, dia mengatakan setiap kali dia berteriak pada Ibu Lori atau saat dia mendorong Lori ke tanah, itu adalah sebuah kesalahpahaman atau kecelakaan. Dia mengklaim bahwa pembunuhan itu adalah lelucon yang salah dan rencananya adalah hanya memotong rambut Lori untuk memalukan dan meminta menarik laporan pelecehan Yankin terhadap Lisa. Jika memotong rambutnya adalah rencana, mengapa membawa pisau dan bukan gunting? Lisa melanjutkan untuk menggambarkan hubungannya dengan Yankin. Dia adalah orang yang kasar dan suka mengontrol, tetapi dia tetap setuju untuk menikahinya karena Yankin telah mengambil keperawanannya. Dia juga menggambarkan Yankin sebagai pelaku perusak yang mesum. Lisa menulis bahwa Tabitha lah yang menelpon Hazel Shaw untuk mengeluarkannya dari apartemen. Kesalahpahaman yang terjadi ini lagi-lagi diakibatkan karena hadirnya perasaan cemburu dan menimbulkan hasrat ingin menguasai secara menggebu-gebu sehingga membuat nyawa seorang Lori Shaw yang tidak bersalah pun berakhir tragis. Begitulah akhir dari kisah Lori Shaw. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini. Dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.